terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Pananggian Simanungkalit, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai indeks harga properti residensial di pasar primer. Dari kuartal 1 2019 hingga kuartal 4 tahun 2019 ini menjadi data historis begitu, bagaimana sebetulnya indeks harga properti residensial di pasar primer menunjukkan pergerakannya. Tren yang terjadi di full year di tahun 2019 terus meningkat. Bagaimana kondisinya di 2 kuartal tahun 2020, nanti saya tanyakan update-nya seperti apa ke Pak Pananggian. Dan berikutnya adalah data mengenai sumber pembiayaan konsumen saat membeli properti residensial. Ada dengan skema tunai bertahap, kemudian skema tunai, ataupun dengan skema KPR. Dapat Anda saksikan di layar kaca bagaimana sebetulnya masyarakat lebih banyak memanfaatkan skema pembelian rumah dengan skema KPR. Secara tren di tahun 2018 di kuartal 1, yaitu adalah di 76,73%. Lalu di 2019 masih banyak juga kemudian konsumen yang membeli rumah dengan skema KPR sebanyak 74,16%. Ini kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Pananggian. Pak Pananggian, secara indeks harga properti residensial primer di tahun 2019 trennya meningkat. Tapi di 2 kuartal tahun 2020 seperti apa trennya Pak Pananggian? Ya, karena kuartal 1 masih meningkat saya kira. Ya. Tapi kuartal 2 hari itu kan dengan physical distancing dimulai, PSBB, ya terjadi penurunan demand secara signifikan, direspon dengan harga yang memang jadi flat. Bahkan ada yang membuat diskon kuartal 2 ini kan. Jadi penurunan harga properti sebagai koreksi dari supply sudah dilakukan oleh pengembang sekarang. Untuk bertahan menghadapi kuartal 3 yang juga akan minus kan. Baik, ya Pak Pananggian, tadi juga kita sempat saksikan mengenai sumber pembiayaan konsumen saat membeli properti residensial. Ada yang tunai bertahap, tunai dan juga KPR. KPR nampaknya masih diminati oleh masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya insentif yang diberikan oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia lah ya, inline dengan apa yang dipilih oleh masyarakat skemanya gitu dalam memiliki properti residensial? Ya, Anda benar bahwa ketika terjadi pengetatan likuiditas karena krisis, ya, bagaimanapun si masyarakat itu lebih memilih KPR. Dari Anda sebutkan tahun 2018 kan itu sekitar 72%, 74%. Naik jadi 76 kan? Ya. Ini tren untuk mengatakan bahwa pembelian rumah itu masih tinggi minatnya, tetapi dengan adanya fasilitas KPR, maka dimungkinkan fasilitas KPR ini akan menjadi makin dominan, makin tahun, menuju ke tahun 2020. Tapi ini tuh paling sampai 80%, itu udah paling tinggi biasanya ya. Jadi sekarang kan 76. Nah ini menunjukkan bahwa masyarakat minatnya itu tidak berkurang oleh karena pandemi, tapi pada saat yang sama dengan physical distancing, dengan adanya PHK, timbul kekhawatiran bagi masyarakat. Jadi sampai kapan pandemi ini? Dia lebih hati-hati jadinya, lebih hati-hati memilih kapan mau transaksi gitu kira-kira itu. Baik, artinya secara regulasi ataupun dari stimulus ini semuanya sudah inline gitu untuk memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun konsumen sendiri. Ya, Pak Pananggian, baik. Tadi Anda sempat sebutkan mengenai NPL sendiri di sektor properti. Sejauh ini seperti apa dan secara prediksi di tahun 2020 nanti akan seperti apa Pak Pananggian? Baik, NPL kita ini masih di bawah 3% ya. Biasanya NPL yang mengarah pada situasi krisis properti itu kalau di atas 5%. Gitu. Jadi artinya masih manageable dan masih aman. Balik lagi, bagaimana sekarang sikap dari pengembang menghadapi triwulan 3 ini? Karena kemungkinan triwulan 3, ya pertumbuhan ekonomi kita kan sedikit agak meningkat lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2. Ya kan? Kuartal 2 kan kita minus 4 kalau nggak salah ya. Belum diumumkan tapi minus 4. Kuartal 1 kan tadi plus 3 kurang lebih. Nah, berarti kuartal 4 kemungkinan kita minus 2 mungkin. Yeah. Tapi kuartal 3. Kuartal 4 kita akan plus. Ya, plus 3. Nah, oleh karenanya bagaimana sikap pengembang mensiasati cash flow-nya dalam 3 bulan yang akan datang? Yeah. Nah, satu-satunya cara ya kurangi harga. Berikan kemudahan kepada konsumen
membayar, kemudian berikan jangka waktu, kalau misalnya cicilan jangka panjangnya, lebih panjang lagi. Nah, dengan penurunan harga, jumlah konsumen yang masuk pasar makin bertambah dengan sendirinya. Baik. Secara persentase penurunan harga secara dikumulatifkan lah ya yang terjadi selama dua kuartal tahun 2020 itu seperti apa Pak Panangian? 10-20% sudah terjadi koreksi dari pengembang. Ya, bagus kan? Baik. Artinya kesempatan baik untuk masyarakat untuk masuk ke pasar. Ya. Satu hal yang juga bisa dilihat sebagai modal untuk kemudian merasa optimis, apalagi jika menggarap segmen milenial. Ini ada data juga mengenai keinginan memiliki rumah sendiri berdasarkan usia. 22 sampai dengan 29 tahun, 44% kemudian memang ingin memiliki rumah sendiri. Kemudian 30 sampai dengan 39 tahun, 36%, 40 hingga 49 tahun, 27%, dan 50 hingga 59 tahun, 16%. Sejauh mana segmen ini Pak Panangian menjadi segmen yang nantinya dapat menambah lah ya koreksi dari growth yang terjadi di sektor properti di 2 kuartal tahun 2020 ini? Ya, sudah jelas dari data Anda tadi. Ya. Di bawah 40 tahun lah 70% dari pembeli rumah yang ada sekarang. Artinya, ini kan didominasi oleh milenial dari 40 ke bawah ya. Dan dominan lebih besar adalah 45% kurang lebih di bawah 30, di atas 20. Ini benar-benar milenial nih. Dan mereka ini kan wataknya kan memang tidak ingin ribet. Jadi segala sesuatu itu simple. Jadi buatlah desain rumah yang simple, tidak ribet, buat penjelasan pemasaran yang simple juga. Kemudian cara pembayaran yang lebih luas, lebih panjang, gitu, lebih menarik untuk mereka masuk pasar. Memang itu siasatnya, satu-satunya. Kalau yang lihat 50 ke atas, ya orang-orang yang bukan disebut milenial lagi kan. Jadi itu nggak perlu diperhatikan lagi karena mereka ini kan banyak kan jadi investor sebenarnya kan. Beli untuk investasi. Tapi kalau untuk milenial tadi itu benar-benar mereka beli untuk apa? Untuk dihuni gitu, ya. Jadi harus diperhatikan bahwa mereka inilah yang mendominasi pasar. Oleh karenanya pengembang buatlah produk yang desain simple, kemudian cara pembayaran yang panjang, desain yang simple juga, dan ya harga yang lebih murah gitu loh. Baik. Lebih terjangkau, maksud saya lebih terjangkau ya. Ya, Pak Panangian, kita bicara spesifik mengenai properti primer dan juga properti sekunder lah ya. Secara pertumbuhannya selama 2 kuartal ini pada saat pandemi COVID-19, seperti apa pengaruhnya ataupun mungkin dinamikanya? Ya, jadi kalau primer itu udah terpengaruh 50% dibandingkan dengan Q1 ya, drop 50%. Secara tahunan nanti kira-kira begitu ya. Nah, tetapi sekunder itu kan karena barangnya ada. Kalau primer kan banyak kan di launching, barangnya kan belum ada. Ya kan, inden gitu deh. Nah, karena produk sekunder itu adalah ada, jadi ada kemungkinan orang di masa ketidakpastian ini cenderung mencari yang sekunder. Karena langsung ada barangnya. Lebih pasti begitu ya? Lebih karena pasti, sudah ada menghadapi ketidakpastiannya. Betul. Ya, jadi diuntungkan dia, tetapi jangan salah, sekunder itu memang lebih besar pasarnya dibandingkan primer. Karena primer kan barang yang tidak ada jadi ada kan? Ya. Kalau sekunder kan barang yang sudah ada tapi reuse, dijual kembali atau ya dimasukin lagi ke pasar. Jadi secara volume memang sekunder lah yang hidup dalam situasi krisis biasanya gitu. Lebih dominan transaksinya di pasar. Ya. Baik. Oke, Pak Panangian, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.